Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Isra wal Mi'raj yang para ulama jumhur sepakat berada di tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa yang faktanya terjadi. Di mana faktanya? Di Quran. Jadi kita nggak mempersoalkan benar atau tidaknya tanggalnya ya, udah nggak perlulah dibahas. Tapi ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Isra-nya diceritakan, Isra itu perjalanan malam. Isra itu perjalanan malam. Atau Isra itu boleh disebut dengan pilihan. Isra'il, itu Tuhan bahasa Ibrani, berarti pilihan Tuhan. Isra atau Asra itu perjalanan malam. Mau kemana San? Mau ke Sukabumi. Jam berapa berangkat? Jam 9. Ihsan mengadakan Isra. Isra diceritakan di surat yang saya bacakan tadi, Bani Israil ayat 1. Subhanallazi maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan ya hambanya. Hambanya ini namanya Muhammad. Ya, di laila, malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi masjidil haram, masjidil aqsa, masjid Nabawi di kemudian hari adalah masjid yang diberkahi lingkungannya ya. Linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad itu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Di mana Mi'rajnya? Problem ini ya, sebab orang itu nanti berselisih paham mengenai apakah Muhammad berangkat untuk perjalanan yang membutuhkan waktu 40 hari naik onta itu. Dari Mekah ke Palestina itu 40 hari Pak, 40 malam 40 hari naik onta itu. Dia berangkat ke situ kira-kira cuma 1 jam. Lalu diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya pohon sidrah. Al-Muntaha itu yang terjauh, yang teratas. Setelah Al-Muntaha nggak ada lagi tempat atau ruang. Jadi batas tempat yang disebut dengan tempat atau makan dalam bahasa Arab, makanin, itu muntaha. Rasulullah itu diangkat ke sana gitu. Nah, di mana Mi'raj ini dalam Quran? Karena ini penting ini. Ada di An-Najm ketika Allah memberitahu pada kita Muhammad itu tidak gila kan. Dia melihat Jibril 2 kali. Satu di ufuk, satu lagi di Sidratul Muntaha. Berarti Rasulullah itu hadir melihat Jibril dalam bentuk aslinya di mana? Sidratul Muntaha, tempat yang terjauh. Itu yang menunjukkan kehadiran Mi'raj itu. Lalu dalam hadis teknis berangkatnya dikasih tahu sama kita. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini kebanyakan orang mengambil dari 2 sisi. Satu, mungkinkah itu terjadi? Karena tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang kalau lepas dari atmosfer bumi itu dalam waktu 2 menit mati dia, karena darahnya beku. Ya, di ruang hampa udara gitu.
Kok Ustaz tahu? Karena Anda berhadapan dengan profesor sih, ya. Quran dari mana? Lalu dari satu sisi itu, jadi mungkinkah itu terjadi barang yang nggak masuk akal? Sisi lain adalah membicarakan oleh-olehnya Mi'raj, yaitu perintah sholat. Selesai udah itu. Jadi peristiwa peringatan Isra Mi'raj itu yang dibicarakan. Tapi yang pertama udah lama udah nggak dibicarakan lagi lah. Kita yakin aja gitu. Jadi apa yang mau kita ambil dong dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Begini Pak, Allah itu sering banget menunjukkan kekuasaannya dalam Al-Quran ini. Apalagi di Ar-Rum itu, di ayat yang bunyinya depannya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaannya gitu. Allah pengen kita ngeh, kamu kan iman sama saya, baca ini ayat, baca ini, dan kamu harus nambah keyakinan kepada saya, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj ini? Isra Mi'raj itu mengandung 6 rukun iman itu. Kita nggak sadar selama ini. Isra Mi'raj mengandung dan harus menghasilkan nambahnya iman kita kepada Allah, nambahnya iman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Karena Jibril berperan di situ kan ya. Jibril nemenin Rasulullah kan. Nambahnya iman kita kepada kitab Allah, karena dia tercantum itu Isra Mi'raj dalam Al-Quran. Nambahnya iman kita kepada Rasulullah, karena dia yang dihadirkan oleh Allah. Nambahnya iman kita kepada Yaumil Akhir, karena Isra Mi'raj itu Rasulullah juga dihantar ke surga dan neraka. Surga dan neraka kita ketemunya kapan? Yaumil Akhir. Dan Isra Mi'raj itu mengandung takdir. Jadi kita tepis semua cerita-cerita mengenai Isra Mi'raj ini dengan maksud kita itu lebih menuju konsentrasi hati kita pada Allah. Barang ini masuk akal, yang bicara iman, akal taruh. Tapi bolehlah kita sedikit untuk, kan kita nih seneng banget sebetulnya harus muji Allah. Saking cintanya kita sama Allah tuh senang kalau dipuji. Makanya Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan bilang segala puji hanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta, bukan begitu. Tidak ada yang boleh dipuji selain Allah, gitu maksudnya. Maka Isra Mi'raj ini harus melahirkan pujian yang sangat hebat kepada Allah. Mari kita tolak semua pembicaraan yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal mana antara Isra Mi'raj dengan kita yang bukan Nabi ini? Saya mau ajak Bapak muter otak. Siapa yang seneng bawa mobil kenceng di jalan tol? Pak Tom seneng ya, nyetir kenceng. Nyetir kenceng 200 km per jam. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Kalau di atas mobil kita, mobil mahal lah, Lexus, dipasang komudi puter yang kuda-kudaan dulu. Dia juga berputar, sementara dia di atas mobil melaju kenceng. Kira-kira gimana tuh Pak? Bahaya apa nggak? Berputernya kira-kira 50 km per jam, tapi di atas mobil yang lari 200 km per jam. Bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu dan berhasil selamat, yang di atas komedi puter nih berhasil selamat, nggak terpengaruh, bagaimana kira-kira? Hebat nggak orang itu? Hebat. Kita ini bumi berputar apa tidak? Bumi berputar. Kecepatan bumi berputar 1670 km per jam. Kok nggak tumpah? Kok nggak jatuh? Tapi selain dia berputar 1670 km per jam, ya, dia juga mengelilingi matahari dengan kecepatan 110.000 km per jam.
110.000 km per jam. Dari titik ini sampai titik ini lagi setahun, itu kecepatannya 110.000 km per jam. Jadi kita lagi ada di atas kendaraan yang ngebut 110.000 km per jam, oke? Dan berputar juga, tapi kok selamat semua. Yang bikin selamat siapa? Kalau Allah bisa melindungi miliaran orang dari jatuh, kenapa Allah nggak bisa berangkatin Muhammad ke sono? Paham? Siapa yang mesti dipuji? Bukan doktoral, bukan. Allah. Itu aja Isra Mi'raj. Ya Allah, hebat sekali engkau. Kita nih generasi udah mati lahir, nggak jatuh-jatuh, Pak. Tapi menurut ahli fisika, teori mekanika kuantum, wah ini Ustaz tahu dari mana, apa guru besar daripada fisika UI kan gitu ya. Kalau bumi berhenti 1 detik aja berputar, baru tumpah. Anda masukin air di ember, setengah ember aja, putar begini, kira-kira tumpah nggak, San? Enggak, tapi berhentiin sedikit, tumpah nggak? Ustaz, gimana ya cara panjang? Ini nggak saya sampaikan di mana-mana, Pak. Okay. Karena ya kan bodoh-bodoh. Ya, jadi itu aja yang kita ambil. Betapa dahsyatnya kekuasaan Allah sehingga kita senang. Raditu billahi robba. Wah, ini saya mesti bergantung sama yang begini nih gitu loh. Adapun cerita-cerita hasil Mi'raj, mungkin apa tidak dia itu, udah kita udah laksanakan kok. Ya, gitu. Jadi kita ambil, kita yakin. Mau tanggal berapa tuh Isra Mi'raj bodo amat gitu. Dari Isra Mi'raj itu, maka lahirlah di beberapa hadis itu julukan gelar Abu Bakar tuh As-Siddiq. Nah, kita mesti niru Abu Bakar gitu. Apa kata Abu Bakar? Ketika Rasulullah itu mengumumkan, hai kaum Mekah, karena Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada tahun kesedihan, meninggalnya Khadijah dan meninggalnya pula pamannya Rasulullah yang namanya Abu Thalib. Dua ini yang membantu Rasulullah dalam perjuangan dakwah sebelum hijrah. Jadi di tahun ke-13 Mekah itu dia umumkan. Beliau mengumumkan, saya baru datang dari sana, dari Baitul Maqdis. Kemudian saya dinaikkan ke atas oleh Allah. Dan balik di pagi hari, subuh hari begini gitu. Wah, semua orang balik dari beriman pada kafir. Karena yang dipakai akal. Abu Bakar bilang, saya percaya kamu. Lebih dari ini aja saya percaya. Kamu sering bilang ada ayat turun dari atas ke bawah, saya percaya. Apalagi sekedar kamu yang ke atas gitu. Abu Bakar Siddiq. Makanya kita sekarang bergelar Sugeng Purwanto Siddiq Pret. Ya. Misalnya gitu. Ya, mudah-mudahan ini sekedar aja. Jadi jangan apa yang mau kita harus nambah keimanan. Wah, ya Allah bisa begitu. Artinya Allah bisa sewaktu-waktu juga mencabut nyawa kita. Wah, yasir bagi Allah sangat mudah. Berangkatin sesuatu yang ilmu fisika bilang, wah dia kalau gesek atmosfer sih habis nih. Rasulullah habis nih. Enggak bisa. Kita ini nggak jatuh-jatuh, naik kendaraan cepet, ya kan? Wah, 110.000 km per jam, keliling matahari. Setahun baru nyampe lagi titik sini gitu. Tenang-tenang saja. Nah, kalau ada orang yang vertigo, karena dia kehilangan iman itu. Gue bumi yang berputar gue. Ya, vertigo tolonglah banyak-banyak tahajud lah kalau vertigo. Nah, ini saya bilang kan banyak-banyak tahajud. Saya udah, Pak. Saya udah. Enggak riak enggak. Daripada dimarahin Allah. Ya, itu aja mengenai Isra Mi'raj. Ya, saya mendengarkan pula banyak ceramah Isra Mi'raj yang hasilnya Rasulullah kemudian mendapatkan perintah sholat. Ya, bagus itu. Tapi kan berulang-ulang itu belum tentu menambah keimanan kita. Ditingkatkan iman bahwa Allah bisa segalanya. Bayangkan itu, Pak. Ini baru planet, dan planet bumi ini satu-satunya planet yang berputar, Pak. Nggak ada lagi, cari.
Yang berputar pada porosnya hanya bumi. Hanya bumi. Dan umur bumi udah jutaan tahun. Wallahu akbar. Dari mana tuh powernya? Bapak bikin mekanik sesuatu apa? Alat untuk yang diginiin aja. Ya kan? Bisa rusak suatu waktu. Ini berputarnya udah berapa lama nggak berhenti-berhenti, Pak? Dari mana powernya itu? Nah, itu maha suci Allah. Kenapa dimulai dengan subhanallah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci artinya bebas dari kesalahan. Sedikit pun. Makanya kita kagum luar biasa. Allahu akbar. Gitu ya. Ini nggak main-main ini. Ini tingkat tinggi Pak Sugeng. Tingkat tinggi ya. Nggak susah ya. Oke, kita mulai. Faraid pertemuan keempat adalah membicarakan tentang tadinya ada di bab-bab ini kan ya, yaitu kenapa kita mesti belajar waris. Ya, kenapa? Kenapa waris? Kenapa kita mesti belajar waris kan? Ya. Lalu di pertemuan yang sebelumnya adanya ancaman Allah. Yang kedua, hisab waris dirinci dalam Quran, sudah kita bahas. Lalu adanya perintah Rasulullah untuk belajar. Lalu menghindari makan harta haram, kemarin sudah ya minggu lalu. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah kita belajar ilmu waris itu untuk meluruskan beberapa kesalahan dalam pelaksanaan waris yang terjadi di Indonesia aja. Karena kesalahan-kesalahan pelaksanaan waris juga banyak terjadi di negara-negara Islam lainnya, Mesir segala macam. Indonesia aja cukup. Nah, kesalahannya apa? Ada 3. Pertama, Islam, Muslim, tapi tidak memakai hukum waris. Waktu ada yang mati, itu kesalahan tuh, fatal. Yang kedua, memakai hukum waris, tapi salah dalam menentukan ahli waris, menentukan tirkah, dan menghitung atau membagi warisnya. Salah, secara syariat dia salah. Jadi kita luruskan nanti ya. Yang ketiga, menunda pelaksanaan waris. Kesian masih ada ibu, maksud bapak meninggal dibagi warisnya, ibu mau dikemanain? Tadi Pak Tom bilang masih ada ibu kan? Ya, jadi itu dulu. Nah, untuk malam ini kita bicarakan yang ini. Islam tadi tidak memakai hukum waris. Nah, ini juga dibagi lagi, yaitu Islam ya, yang soal harta itu dibaginya ketika hidup. Apakah salah? Nggak salah. Silakan aja. Islam yang kedua, tapi nggak tahu soal waris. Karena mungkin dia hidup di negara yang Islamnya sedikit. Untuk cari ustaz, cari apa, cari buku Islam juga nggak ada, gitu. Bisa aja kan ini. Islam, tapi pakai hukum adat atau hukum negara di mana dia tinggal soal waris. Sehingga akhirnya dia sama sekali dikatakan sebagai dia tidak menggunakan hukum waris. Sekarang kita lihat yang pertama ya, membagi harta ketika hidup. Orang Islam itu biasa memang di Indonesia ini ada istilah kedermawanan lah gitu ya. Nah, orang membagi harta ketika hidup itu sering keliru dengan yang namanya hibah, wasiat, dan waris. Hibah, wasiat, waris. Orang punya perusahaan macam Pak Tom ini, ngajak anaknya ke kantornya gitu. Nah, kalau bapak udah nggak ada nanti, kamu yang pegang perusahaan ini. Apa itu? Hibah atau wasiat? Wah, bingung kan? Padahal wasiat itu kalau aku mati nanti gitu, ini untuk ono, ini untuk ono gitu. Itu hibah atau wasiat? Hibah misalnya, hibah itu syarat utamanya harus tunai. Ketika diucapkan tidak ada waktu jeda sebetulnya. Ya waktu jeda boleh. Karena gini, karena umur tuh kan nggak bisa diatur. Pak Tom, tuh buat Pak Tom tuh. Mobil buat Pak Tom tuh. Kalau nggak saya kasih segera, saya diambil 2 menit kemudian oleh Allah gitu. Apa hukumnya itu jadinya? Pak Tom mau ngomong apa sama orang? Ini udah dikasih saya nih, kapan ngomongnya? Paham nggak lo? Nah, itu semua itu ada di dalam diri kita.
tanpa mempedulikan bahwa Islam itu punya hukum waris, ternyata kita tuh punya niat kan. Anak saya ini kan ini. Boleh, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi keliru dalam pengucapan sehingga letaknya seperti wasiat, seperti hibah. Atau misalnya dia bagi waris dulu, dia hitung secara Islam, dibaginya ketika hidup. Salah. Karena syarat utama pembagian waris adalah dari yang mati kepada yang hidup. Nah, ini problem. Tipis-tipis semua. Tipis semua bedanya sebetulnya, gitu. Nah, untuk itu makanya kita garap malam ini beda antara hibah, wasiat, dan waris. Supaya jelas nanti, itu kesalahan yang mesti kita luruskan dulu gitu. Supaya nanti di kemudian hari nggak ada masalah. Semisal Bapak mau menghibahkan harta dengan tujuan untuk ketika mati nggak ada waris, itu lebih baik, nggak masalah. Tapi cara yang penting. Misalnya ginilah, Bapak masih belum terlalu yakin sama hukum Allah, kalau perempuan itu dapat setengah dari laki-laki. Kok kayaknya gitu ya, kayaknya nggak adil ya gitu ya, ya kan? Perempuan kok setengah dari laki-laki. Itu nanti berlaku bukan cuma buat anak, Pak. Nanti buat hawasi, buat hawasi atas, hawasi bawah, buat hawasi, terus buat furu juga berlaku itu. Perempuan yang berkongsi dengan laki-laki yang dapat asobah harus dapat laki-lakinya 2 kali dari perempuan itu gitu. Kalau dapat asobah ya. Nah, dia nggak terlalu serak dengan itu. Kemudian dia bilang, harta saya jelas, maka anak-anak saya kumpulin, istri saya kumpulin, saya bagi rata pada saat hidup. Itu benar itu. Itu benar, lebih baik begitu. Tapi hendaknya ditambah dengan perkataan, saya nanti kalau mati nggak ada warisan lagi ya. Nah, jelas. Dia tidak mau melaksanakan, bukan berarti tidak mau melaksanakan hukum waris. Mensejahterakan anaknya ketika hidup, gitu aja. Asal yang jelas, jangan kayak tadi nih. Nak, nanti kalau bapak nggak ada, kamu yang pegang perusahaan ini, nak. Wah. Tapi dia masih pegang. Bener-benernya bapaknya nggak ada. Udah si anak ngumumin pada ibunya dan kepada adik-adiknya, ini saya nih, hak saya. Kira-kira berantem nggak? Berantem, bahaya. Jadi transaksinya harus final itu ya. Final kalau hibah. Wasiat tadinya hukumnya wajib. Al-Quran sendiri itu beberapa tempat. Kemudian dengan adanya peristiwa Jabir atau siapa tuh? Abu Dzar atau siapa yang mau meninggal, tanya Pak Rasulullah, hartaku ini kalau aku mati buat siapa? Padahal ada wasiat itu, ada ayat wasiat. Maka Rasulullah tidak menjawab, beberapa saat turun ayat waris. Maka hartamu yang kalau kamu mati itu dibagi waris. Wasiat hukumnya turun menjadi sunnah, boleh berwasiat, tapi tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Oh, jadi penerima wasiat tidak boleh ahli waris. Orang lain di luar ahli waris boleh dilaksanakan wasiat, dan jumlah yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3. Coba tuh, kalau kita nggak tahu peraturan ini, kan kacau balau gitu, ya kan? Oke, paham ya? Ya, kita lihat dulu di tabelnya dulu, ya, di tabelnya dulu, baru nanti kita masuk ke dalam dalil-dalilnya. Ada tabel di belakang ini, dibaca dulu. Kita bahas dulu dia. Kita bahas tabelnya. Di halaman belakang ada tabel ya. Ini dulu kita lihat. Iya, ente belum dapat kan? Ente pulang aja. Wah, gue belum nyuruh, ente nyuruh duluan. Bagi aja masih ribut, lu bagian sama enak aja urusan.
Oke. Udah saya ringkes saja dulu. Kita lihat di tabelnya dulu pertama. Itu adalah judulnya sisi perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Oke. Jelas ya. Pertama, hukum. Hukumnya hibah apa sih? Sunnah. Anda boleh kasih hadiah, boleh tidak. Tapi ternyata hukum hibah itu sunnah mustahab. Sunnah yang sangat dianjurkan. Mustahab. Jadi dia tuh dianjurkan. Jangan sampai sepanjang hidup Anda tidak pernah menghibahkan sesuatu. Jangan sampai. Wah, pelit Pak. Bahir. Pasti dalam hidup Anda harus memberikan sesuatu pada orang lain atau pada keluarga sendiri. Boleh. Ya, sunnah. Sedangkan wasiat hukumnya juga sunnah, yang tadinya wajib. Lihat di tabel. Sedangkan waris hukumnya wajib. Habis ini aman ya. Nah, sigot itu artinya Anda melakukan sebuah ucapan dulu. Di hibah ada serah terima. Saya kasih ini buat kamu tanpa syarat. Saya kasih buat kamu asal kamu bayar ke istri saya ya tiap bulan kira-kira 2,5 juta sampai 5 tahun. Itu bukan hibah, tukeran itu. Paham? Hibah ada serah terima. Oke? Wasiat nggak ada serah terima karena si penerima wasiat menerima dari otoritas wasiat. Jadi kalau zaman sekarang notaris lah. Nih kamu dapat wasiat, udah gitu aja. Ya. Waris nerima tanpa akad. Udah dihitungin. Udah terima aja langsung. Waris, itu siwatnya. Sekarang soal saksi. Kalau hibah diutamakan ada saksi untuk menghindari risiko perpecahan di kemudian hari. Bapak punya anak 5. Anak pertama sama anak kedua dia paling suka. Anak ketiga, keempat, keempat, 5 ya rada-rada bandel. Yang ke satu kedua dipanggil. Ini mobil buat kamu ya. Itu rumah buat kamu. Ini mobil buat kamu. Anak 2 nanya, yang lain gimana Pak? Ntar gampang urusan Bapak. Gampang urusan Bapak. Tidak ada saksi yang 3 anak itu. Ketika bapaknya meninggal, anak 3 itu bilang, kok kamu dikasih saya enggak? Ya memang saya dikasih. Mana buktinya? Enggak, Bapak cuma ngomong doang. Ribut enggak? Oleh karena itu kalau mau kasih hibah, khusus buat anak, harus semua dikasih. Kalau untuk orang lain, sesuai pilihan Bapak aja mau kasih hadiah ke siapa. Hibah sama hadiah sama. Sesuai pilihan Bapak aja. Pak Tom kasih saya iPad, misalnya gitu. Ya Pak Tom nggak wajib kasih semua suruhan ini iPad. Tekor dia. Ya, misalnya. Tapi kalau Pak Tom kasih ke anaknya 6 sesuatu gitu, hibah, apalagi bernilai besar gitu. Hendaknya kata Rasulullah anakmu yang lain juga, walaupun nilainya nggak sama. Karena Rehan anak yang paling banyak bantu, maka Pak Tom kasih dia Camry. Nadia kasih aja Veloz. Yang penting mau mobil, tapi dikasih semua. Dan disaksikan semua gitu. Bukan disaksikan aja, tapi tahu bahwa ini dikasih, ini dikasih. Jadi judulnya orang tua kami memberi kami anak-anaknya mobil. Bukan soal harga. Itu hibah kepada anak tuh wajibnya seperti itu. Paham ya? Jadi proporsi. Seseorang punya istri muda, anaknya baru TK. Dengan istri tua, anaknya udah mahasiswa. Kasih ongkos untuk ke TK sama ke mahasiswa, mesti sama. Yang ini 100.000 karena naik motor beli bensin. Yang ini 10.000 aja. 100.000 nih anak bilang, wah gue jadi konglomerat nih, tiap hari dapat PDB bang. Paham ya? Tapi dikasih. Jangan ada sentimen. Itu hibah. Paham nih? Ya. Makanya mesti ada saksi. Ya. Hibah ini kan setelah kita miliki itu harta. Kan? Betul dong. Karena kalau misalnya kita anaknya 6, saya beli dia mobil yang lain, saya beli. Ya, gimana Mas? Anak saya kan 6, dia saya beli mobil. Yang lain saya nggak beli mobil. Itu nggak termasuk hibah dong. Maksudnya nggak termasuk hibah gimana?
nggak termasuk dihibah karena bukan mobil saya yang saya kasihkan ke Nadia, tapi saya beliin dia mobil. Itu termasuk di ruang lingkup. Sama, itu kan hadiah. Hadiah tuh begini. Ya kan Bapak membeli itu kan dari uang yang Bapak miliki. Berarti itu milik Bapak kan sebetulnya. Tapi Bapak memberikan kepada dia. Al hadiah tuh bikudril mufti. Hadiah itu tergantung yang memberi. Itu hibah, Pak. Hibah karena nggak bersyarat. Kan Bapak nggak mengharuskan Nadia apa-apa dengan pemberian itu kan. Ini hadiah untuk kamu gitu. Hendaknya untuk di kemudian hari keamanan Nadia juga dari kakak-kakaknya gitu misalnya ya kakaknya iri atau dengki yang ditimbulkan oleh hadiah itu, maka yang lain diberi juga. Terserah proporsinya itu Bapak yang berhak, entah mobil atau uang senilai mobil atau apapun gitu yang kira-kira membuat hati mereka menjadi tidak seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Yusuf ini terlalu banyak dimanja sama bapak kita nih, gitu kan. Itu hukumnya apa? Himbauan apa itu? Rasulullah sendiri yang bilang, kalau kamu nggak memberi yang lain, lebih baik dibatalkan semua. Ya, satu saya beliin baju, yang satu lagi saya nggak beliin baju. Iya itu dia. Kita bicara objeknya nih, valuable apa kagak kan? Iya. Saya beliin gelang, yang satu nggak saya beliin gelang. Iya. Tapi dibeliin yang lain nggak gitu loh? Ya? Kan objeknya sebenarnya memberi. Nah kalau khusus untuk keluarga, memberi anak, itu Rasulullah punya tuntunan. Anak yang satu dikasih, Rasulullah tanya, yang lain dikasih nggak? Enggak, janganlah. Jangan dikasih. Hendaknya yang lain dikasih juga. Kenapa gitu? Filosofinya menghindari perpecahan. Nggak ada sedikit peluang pun untuk di argumentasi ini. Monggo saya akan argumentasi. Misalnya anak saya yang 5 udah punya mobil semuanya. Nah dia penghasilannya seorang guru. Jelaskan. Dia baru ditinggalin mamanya dan belum menikah. Saya beli dia mobil. Iya. Yang lain saya nggak beli mobil. Gak apa-apa, asal yang lain tahu kan. Oh yang lain tahu buka ya. Memenuhi saksi. Iya. Memenuhi Saya saksi. bilang. Ini kan ada di bab saksi nih. Ada di bab saksi tadi nih. Diutamakan ada untuk menghindari. Kemudian kita masuk ke bab bahwa Rasulullah pernah mengalami ada sahabat yang istrinya lapor. Suamiku mau memberi anakku, aku mau kau menyaksikannya. Rasulullah baru tanya, yang lain dikasih nggak? Enggak. Waduh, yang lain dikasih dong. Bersikap adil lah kamu, gitu. Jadi khusus dalam keluarga ya. Kalau dalam pertemanan terserah bapak. Kan dalam pertemanan tuh lain dengan kalau bapak kan ngasih sesuatu kepada orang yang bapak suka kalau teman. Tapi kalau kepada anak kan bapak mesti menyayangi semuanya, nggak membeda-bedakan. Kecuali itu bukan anak kandung, ya kan? Misalnya terhadap Dito, siapa? Diva, siapa? Dua anaknya Evi, siapa? Nah, kan lain. Perlakuan bapak soal harta kepada mereka kan lain kepada anak kandung. Kalau soal mampu nggak mampu, yang ini udah punya mobil, itu udah pertimbangan dari bapak sendiri. Intinya menghindari perpecahan. Poinnya itu yang Iya, menghindari perpecahan. Kalau bapak misalnya di kemudian hari meninggal dunia, mungkin nggak misalnya Nadia digugat gitu. Kenapa kamu dikasih? Kok saya enggak? Nadia jawab, karena kamu udah berkeluarga semua, udah punya mobil, saya guru, saya gini. Kan argumen juga akhirnya terjadi. Nah, menghindari itu, boleh bapak nggak ngasih, tapi jelaskan dan nyuruh mereka menyaksikan. Bapak kasih Nadia gini, nah selesai udah. Paham ya? Paham gitu ya. Jadi ada solusi dari kebijaksanaan dari bapak. Yang lain mendukung Pak. Mau apa lagi? Iya. Apa lagi? Iya Pak, kasihan Nadia. Nah itu, ya. Untuk memperlihatkan keadilan. Terus kalau di wasiat, saksi mutlak harus ada. Karena Quran mengajar gitu. Jadi wasiat itu harus ditulis saksinya. Kalau sekarang saksinya itu notaris. Karena biasanya dibuat akte notaris wasiat kan. Nanti begitu meninggal dibacain sama notaris. Ini dapat sekian gitu. Sedangkan waris dari mulai perhitungan, penentuan, musyawarah sampai pembagian saling menyaksikan
atau mengundang saksi, undang ustadz, undang siapa segala macam. Itu masalah saksi. Tuh, terus masalahnya apa lagi? Waktu penyerahan. Kalau hibah itu waktu hidup dan diutamakan tunai setelah diakadkan. Udah, rumah ini kamu pakai buat kamu. Gak ada embel-embel. Rumah ini kamu pakai buat kamu sampai saya mati. Wow, itu bukan hibah. Itu namanya hibah umroh. Hibah yang dikasih sepanjang si pemberi masih hidup. Kalau enggak, kalau udah selesai mesti dikembaliin lagi. Susah Pak yang begitu. Mendingan hibah itu tunai dan gak ada embel-embel. Jangan ditunda Pak. Ntar minggu depan tuh buat kamu. Baru 2 hari mati yang ngasih. Nanti jadi wasiat atau jadi Iya, nanti berubah jadi wasiat. Sedangkan dia nggak berwasiat, iya kan? Begitu ya. Jadi hibah tuh diutamakan bukan hanya diutamakan, harus pada saat hidup dan menghindari dan diutamakan dia tunai akadnya. Sini, ini sepeda nih kamu bawa, dah selesai hibah. Sini, ini motor nih kuncinya, BPKB-nya. Iya itu kan teknis. BPKB. Nah, kalau wasiat, waktu penyerahannya setelah pewasiat wafat, pasca perhitungan waris, sebelum pembagian waris. Ayatnya ada tuh, dipotong ya kan? Tirkah itu dipotong dulu sama wasiat, dipotong hutang, paham ya? Jadi wasiat itu dibagi waktu penyerahan setelah si yang mewasiatkan itu wafat. Ya, setelah perhitungan harta waris, tapi sebelum harta waris itu dibagi, potong wasiat. Kayak hutang pewaris. Iya. Nah, sedangkan waris dibagi setelah wafat, setelah dihitung, dikurangi dengan wasiat dan hal lain yang terkait. Contoh hutang-hutang, piutang, sama biaya jenazah segala macamnya. Jadi ini beda kan? Lalu sekarang masalah penerima. Kalau hibah, siapa saja, termasuk ahli waris, boleh menerima hibah ketika hidup. Saking banyaknya hartanya, akhirnya dibagi. Ini harta, aset saya banyak. Oke, kita nilai di appraisal, datang appraisal, total 50 miliar dengan kas yang setara, dengan tabungan, deposito semuanya 50 miliar. Maka dibagi secara akunting, secara final dibagi kepada 5 anak dan 1 istri misalnya. Selesai udah hibah misalnya kalau mau begitu. Atau diincrit-incrit, kasih ini ya ketika hidup tunai. Kalau hibah siapa saja boleh, orang lain boleh, ahli waris boleh. Wasiat siapa saja boleh, yang penting bukan ahli waris. Ahli waris nggak boleh dapat hibah, nggak boleh dapat wasiat, nggak boleh. Itu Nabi yang bilang tidak boleh ahli waris menerima wasiat materi, tapi wasiat yang bukan materi. Contohnya, setelah saya mati jangan tinggalkan sholat, wasiat kan? Harus dilaksanakan dan dia menerima wasiat itu. Setelah saya mati kamu naik haji, boleh. Tapi yang materi tidak boleh menerima dan nggak boleh nuntut. Bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini kekeliruan sering. Saya berwasiat ketika saya mati, si bungsu si ragil dapat sawah yang sono sini. Loh, kok nggak dihitung waris? Nggak boleh dilaksanakan wasiat itu. Makanya ada orang datang pada saya, wasiat bapak begini, bapak mau hitung waris gimana? Ini wasiatnya mesti dilaksanakan. Pak, waris itu hukumnya wajib. Jadi mesti dilaksanakan waris. Ini wasiat gimana? Terus saya kualat kalau mau melaksanakan. Sama dengan bapak begini. Wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Ini jelas-jelas hartanya udah lebih dari 1/3 diwasiatkan semua ke ahli waris lagi gitu. Dan nggak boleh terima. Sama dengan si mati berwasiat, setelah saya mati, kamu semua anak-anak saya jangan sholat ya. Mau dilaksanakan nggak Pak? Enggak. Oleh sebab itu wasiat itu namanya wasiat batil. Sama dengan wasiat yang sekarang almarhum tulis itu. Bagi-bagi ke anak-anaknya semuanya seenaknya aja. Ini sono rumah ono gitu, nggak boleh. Jadi bapak jangan nulis wasiat.
yang saya nanti tuju dari bapak-bapak, tulislah risalah waris, bukan wasiat. Apabila saya mati, inilah perhitungan waris untuk istri dan anak-anak saya. Gitu. Goal saya, bapak membuat itu untuk diri bapak sendiri. Baru bapak bisa ngitungin orang lain. Pak Sugeng, dari satu istri ada 5 anak, ya kan? Dani, Dwi, Ines, Denny dengan Aban gitu. Satu istri. Udah, karena ada anak laki-laki banyak, semua terhijab. Maka ditulislah berapa bagiannya, sahamnya. Ternyata begitu Pak Sugeng mati, anak-anaknya kecewa. Yang dibagi mana hartanya? Nah duitnya kagak ada. Udah persaham doang, pret gitu misalnya. Orang kan doain sama Firman. Misalnya, ini siapa tahu dagang ayam. Iya. Tapi dibikin risalahnya itu ketika hidup dan ketika sehat. Jangan dibikin sesuatu dipaksa oleh anak-anak tanda tangan ketika bapak di ICU. Entah isinya apa itu. Rusak keluarga Pak. Harus lagi dalam keadaan sehat dan sadar. Inilah risalah waris dari saya, Haji Utama Dewan, kepada anak-anak dan istri saya. 1. Nah di situ Pak Tem baru mengungkapkan bahwa ada Evi. Ada hak nih. Bahwa Ibu Dewi dan Evi berkongsi. Ya kan? Di dalam 1/8 itu. Berkongsi. Bukan dia 1/8. 1/8-nya dibagi 2. Karena Butia udah nggak ada. 1/8 dibagi 3 bagi 4 gitu kan ya? Enggak, dibagi 2, kan 2 istri cuma. Ya kalau 3 Iya. 4 gitu. Iya, mereka berkongsi, bersyarekat di dalam 1/8 itu. Pantesan mereka setuju bagian itu dibagi-bagi gitu. Enggak, maksud saya dalam risalah waris itu baru ketahuan bahwa ada istri lagi. Ya, jelas itu. Dasar nggak ada mau ya suruh keligang. Iya. Waris banget. Kata minggu berapa? Waris gue dari banget dibanding. Bosok ini itu tahu. 1/8 gue dibagi-bagi gue. 1/8 dibagi-bagi. Kalau dia sendiri 1/4. Oh, beda lagi. Kalau dia sendiri seberapa? Iya, dia istri satu-satunya 1/4. Oh di sini 1/4. Iya, kalau ada bini yang lain 1/8. Nah, paham ya? 1/4 kalau nggak punya anak loh ya. Kalau punya anak 1/8. Kalau si main punya anak, iya 1/8 semua. 1/8 semua. Ya dibagi tuh. Ini baru hitung kasar aja udah begini. Udah protes. Contoh Bambang kan meninggalnya bapak duluan, bapak kita duluan. Bagaimana kalau Bambang meninggalnya duluan daripada bapaknya? Dia di situ beda kan? Bapaknya dapat warisan dari mana? Nggak dapat Bambang. Bambangnya nggak dapat ya. Kalau Bambangnya meninggal duluan daripada bapaknya. Bambang mewarisi bapaknya. Bambang mewarisi bapaknya. Bapaknya dapat. Tapi Bambang nggak dapat warisan bapaknya. Nggak berapa. Maksudnya biar anak-anaknya. Nggak. Di situ nanti ada kekeliruan. Di sini kita ngomonginnya itu di hukum negara. Karena kita menganut waris nih, KHI, Kompilasi Hukum Islam. Ntar saya bagiin bukunya di PDF ini. Itu ada namanya ahli waris pengganti. Nah, hukum ini hanya dilakukan di Mesir sebetulnya. Kita ngadopsi dari Mesir. Untuk cucu dari anak perempuan. Nggak dapat itu. Karena masuk zawil arham. Cucu dari anak perempuan akhirnya dapat. Tapi dengan syarat yang menghubungkan dia dengan si mayat udah mati nih. Dia punya ibu udah mati. Kakeknya meninggal kan? Maka dia dapat. Padahal nggak dapat. Dengan syarat membikin wasiat wajibah namanya. Seolah-olah si kakek udah bikin pada hidupnya wasiat wajib zawil arham yang namanya cucu perempuan dari anak perempuan ini dapat. Namanya dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti. Sama dengan gitu kasusnya. Mas Bambang meninggal duluan. Maka menurut hukum Islam Indonesia loh, bukan Quran itu. Namanya KHI itu dapat anaknya.
ketika pembagian waris dari mbahnya gitu. Kita mau ikut mana? Terserah bapak-bapak nanti. Nah, saya bandingin. Dalam Islam nggak ada ahli waris pengganti. Yang nggak dapat ya nggak dapat aja. Makanya nanti saya jembreng di sini. Siapa-siapa aja yang dapat, yang pasti dapat, yang belum pasti dapat, yang dapat tapi terhijab, hijab nukson, hijab hirman, ada hijab wasfi, gitu. Dan mesti dihafal. Kalau nggak dihafal nggak bisa ngitung. Siapa saja? Abun, ummun, akhun syakikoh, ukhtun syakik, amun, am, jadun, jaddatun, iya, gitu ya. Bisa, insya Allah. Ya. Belum pada tua kan? Mau udah bangka doang, tua bangka. Tua sih belum, ya. Terus penerimanya wasiat siapa saja, yang penting bukan waris. Kalau waris harus ahli waris, ya, harus ahli waris. Terakhir jumlah yang diserahkan. Kalau hibah bebas sesuai dengan kehendak pemberi. Kalau wasiat maksimal 1/3 dari harta tirkah. Nah, kalau waris sesuai hukum waris. Tirkah apa gitu? Harta waris. Oh. Tapi sampai ketentuan tirkah itu nominalnya itu melalui musyawarah yang ditentukan dan syaratnya ada nanti. Jadi hitung, nggak dihitung, itu bisa. Ya, dimasukkan apa tidak dimasukkan gitu. Ya kan? Nah ya, mari kita mulai dulu sekarang lebih mendalami mengenai hibah dulu. Mengenai hibah dulu ya. Supaya jelas, supaya Bapak nanti kalau ya kali-kali udah lihat ada tanda-tanda bahwa Bapak sebentar lagi dijemput, maka sebaiknya hibah. Kalau nggak sempat bikin risalah waris, ya nggak apa-apa, nggak capek kok bikin hibah itu. Kalau minta bantuan saya silakan saya hitungin dengan syarat ada zawil arham dari golongan ustadz, ya, yang diberikan juga. Oke, lihat dalil nomor 1, itulah definisi hibah, ya. Kita lihat ya, al-hibati wahya fil istilahi syar'i. Hibah secara istilah syar'i adalah aqdui, ya, aqdun yufidu tamlikal ain bila iwadin halal hayati tatawwu'a. Hibah itu adalah akad kepemilikan suatu benda, artinya berpindah kepemilikan ya, dari yang memberi ke yang diberi, dengan tanpa imbalan dan diserahkan semasa masih hidup secara sukarela. Paham ya? Jadi istilah Islam memang jelimet, tapi yang penting itu sukarela tanpa imbalan. Jangan Bapak sekali-kali ngasih sesuatu dengan maksud mendidik, lalu kasih nasihat. Nih ya, lo gue kasih 20 juta. Emang lo kaget kan? Gue juga kaget. Begitu kan biasa orang kaya baru. Tapi ingat lo, jangan lo males-malesan pakai duit ini. Jangan Pak. Nggak perlu kasih syarat, nggak perlu. Sukarela, nih buat kamu, gitu aja. Ya, Pak Asep. Bisa bermanfaat. Iya Pak, nggak usah lagi nasihat begitu. Semoga manfaat di saat-saat saya. Jangan, nggak usah, santai aja, udah kasih aja. Ya kalau dibuat minum-minum nih, jangan buat minum-minum ini. Gimana? Tanpa syarat. Makanya nggak usah ngasih. Nggak usah ngasih kalau begitu. Itu namanya bakhil. Lebih gila lagi di neraka ya. Dah ya. Itu masalah hibah, definisinya itu kan. Lalu hukumnya gimana? Kan hukumnya tadi mustahab ya, sunnah ya, tapi mustahab. Coba lihat apa ajaran Rasulullah mengenai hibah ini. Hadis nomor 6 dari Bukhari itu ya. Ini gampang dihafalin nih. Tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi tujuannya utama memberi hibah dan hadiah itu adalah ada ikatan cinta gitu loh. Oh ya, orang ini pernah menanam budi pada diri saya gitu. Maka dia tergerak juga saling memberi hadiah. Di sini juga terkandung larangan
janganlah saling meminta. Bahasa kasarnya jangan ngemis. Paham? Karena kita nggak boleh ganggu harta orang. Minta dekil. Bukan. Enggak, ini serius. Terkecuali tawa anu alal birri wa taqwa. Minta tolonglah. Boleh. Jadi minta tolong itu lain dengan minta. Minta tolong itu menggerakkan hati. Gawat nih, saya lagi kehabisan beras nih. Minta tolong. Boleh. Tapi jangan, apalagi kalau minta tolong itu dengan nama Allah. Orang beriman tuh udah pasti deh. Insya Allah. Jangan justru kita memuji-muji orang yang mau diharapkan ngasih kita. Tat, kalau nggak ada lo, Tat, kemana lagi gue minta tolong, Tat, begitu. Begini, Tat. Jadi enak dengernya. Paham ya? Jadi salinglah kalian memberi hadiah. Surprise. Pak, saya datang ke rumah, Ustaz, saya ada 3 miliar nih gitu. Mana? Ada duit palsu. Gak mungkin kalau dia duit asli. Kalau dia punya gitu kan gak ngaji dia. Misalnya. Temannya kan kita tahu siapa ya temannya. Nah, itu ya. Jadi hukumnya dianjurkan mustahab, tapi sunnah, nggak wajib. Mustahab. Salinglah kalian memberi hadiah supaya timbul cinta di antara kalian. Nah, hadis nomor 2, lihat. Tasafahu yashabu ghil. Salinglah bersalaman, berjabat tangan kalian, maka akan hilanglah kedengkian atau dendam. Terus watahadau tahabu yang kata tadi itu ya. Terus watazhabu sya'na. Salinglah memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian. Mana ada orang dikasih hadiah terus benci gitu. Pak, ini buat bapak itu. Alah lo, dari dulu gue benci sama lo, nggak mungkin diembat itu Pak. Apalagi yang dikasih Pak Sugeng. Wah, Pak Sugeng ini buat sekedar rokok, nggak bisa. Gue benci sama lo, nggak mungkin. Ya, itu mah gengsi namanya, bukan benci. Nah ini ada lagi sekarang hukumnya. Hukum yang menerima gimana? Kalau kata Rasulullah, apa aja kebaikan yang datang pada dirimu sebagai hadiah atau hibah itu, terimalah. Karena itu sebetulnya hadiah dari Allah buat kamu. Nah ini umum dulu. Coba lihat tadi nomor 9. Ya, man ja'ahu min akhihi ma'ruf. Barang siapa yang datang kebaikan padanya, ya, dari saudaranya, ya, lihat baik-baik. Min ghairi israfin wala mas'alah, tanpa diharap dan diminta, ya, maka terimalah dan jangan ditolak, karena hal itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Orang lagi bengang-bengong itu datang dedek gitu, Assalamualaikum, bawa keripik dari Sukabumi gitu, terima. Jangan dedek dimarahin, ngapain sih lo bawa keripik gini, yang lain dong, paru, sate padang misalnya gitu. Paham nggak? Nah, hadis ini mengandung juga dari siapapun, dari agama lain, dari apa, ada kebaikan tanpa kita harap-harap sama sekali. Jadi kita kan biasanya tahunan ngarepin orang ini ngasih nih, ngarepin, itu udah batil, karena dalam diri kita ada jiwa meminta, tanpa diharap, tanpa diminta, ada kebaikan datang, sikat. Jadi kalau ada kacang garing terima gitu ya. Ada kacang boleh, tapi faktanya nggak bawa. Itu pembohong itu 5 tahun. Cilik mengharap ketiga boleh. Mengharap nggak boleh. Gini, barang siapa yang menunduk-nunduk di hadapan orang kaya, 2/3 agamanya hilang. Jadi orang dimuliakan karena dia punya banyak duit. Orang kaya datang, Pak, gimana Pak? Ditaruh di depan, kalau Isra Mi'raj taruh di depan. Maka orang yang nunduk-nunduk itu 2/3 agamanya hilang. Siapa mengguru?
Orang-orang yang nunduk-nunduk ke hadapan orang kaya itu karena kekayaannya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya. 2/3 agamanya hilang. 2/3 dia punya Islam, 2/3-nya hilang. Pak Ustaz, sama nggak seperti tadi saya sholat Jumat? Kayaknya itu orang yang nyumbang ambulan di masjid yang saya sholat tadi. Padahal dia datang kan belakangan. Dia minta tempat supaya di depan, tapi yang minta bukan dia, temannya. Termasuk seperti itu. Kalau itu nanti babnya bab gulu. Gulu itu orang yang ujub, merasa dirinya mulia, minta dimuliakan. Kita jadi ustadz gitu, kok nggak ada yang nyambut gua di masjid ini? Kabur dia pulang, nyambut aja kagak, paling honor. udah beda itu. Makanya orang begitu aja Pak, gayanya orang Islam tuh begitu. Nah kenapa saya sampai sekarang masih berpendapat bahwa seorang mau balik tuh nggak boleh dibayar dan nggak boleh menerima bayaran? Karena kita malu sama Allah. Rasulnya mengumumkan begini lagi. Kita dalam hati ini, kalau kita orientasinya dakwah itu dunia, lain dakwah kita isinya kita dakwah di tempat orang kaya, diundang dengan di masjid. Langsung berpikiran begitu kita. Oleh sebab itu, buang aja pikiran itu sekalian. Jangan kasih saya. Sampai itu ada lagi hadis Rasulullah. Siapa yang memberi syafaat kebaikan, kemudian dia menerima sesuatu dari syafaat itu, lantaran dia sudah memberikan syafaat kebaikan itu, nasihat, menerima sesuatu, sama dengan dia masuki pintu riba. Dari 70 pintu riba. Jadi Iksan gak boleh kasih Marlboro saya. Kasihlah 1 slop. Biar ada 10 daripada pintu riba. Kalau itu bukan sogokan, San, itu kan kasih sayang kan ya, hadiah. Saling mencintai ya. Gue cintai karena nggak boleh gengsi. Dan satu lagi, apa kata Allah nanti di akhirat? Ketika saya menerima bayaran dari ceramah, apa kata Allah? Bohong kamu. Iya, kamu bilang kamu ikhlas nyebarin agama, totonya terima duit kamu. Kurang pahala dari saya. Apa katanya? Malu Pak. Itu ya. Sampai mana yang tadi nunduk tadi sama orang harta, punya harta. Iya. Kan ada harta ini kan memang ada tangible, ada intangible kan ya. Yang intangible adalah orang berilmu. Iya. Ya, dia mempunyai jabatan. Misalnya dia ulama gitu misalnya. Itu apakah teraplikasi juga itu nggak boleh begitu? Enggak. Kalau Dan udah saya juga mengetahui misalnya yang punya harta itu mencarinya benar-benar dengan usaha yang hak. Oh bukan Pak, bukan gitu, bukan lari ke situ. Larinya begini Pak, orang memuliakan seseorang untuk mencari muka dia itu karena hartanya. Jadi begini, dia dimuliakan itu karena hartanya. Nah, sampai mana itu garisnya boleh dan jangan begitu gitu loh. Bahkan ada rasa menghormati, dia sukses. Kita menghormati kesuksesannya. Oh iya, makanya dikaitkan dengan ini tadi Pak. Berarti kita menghormati hartanya gitu. Iya. Tapi memang bukti kesuksesannya itu dengan harta. Oh iya, nggak ada masalah itu Pak. Dikaitkan dengan begini loh, orang tuh tunduk kepada perintah, mau ngikutin karena hartanya itu Pak. Karena hartanya itu. Orang kemudian dihormati karena hartanya itu. Dia harap-harap hartanya itu juga. Nah itu tunduk yang dimaksud tuh seperti itu. Tapi terhadap orang yang ulama atau segala macam tidak seperti itu. Padahal kan akhirat lebih baik daripada dunia ini. Walau gitu loh maksudnya Pak. Kalau di keraton itu gimana Pak? Kenapa? Di keraton kan? Susah lah. Makanya ada bab gulu, ada apa gitu, ya kan? Ini satu lagi Pak, seperti tadi Bapak yang harusnya kan bayarnya ada satu kalau itu nggak mau dibayar, cuma dia ini ditolong riwayat tentunya sesuatu yang diserahkan buku juga. Iya sama, dia akhirnya dakwah melalui jalur dagang. Ada harapan dulu. Ini loh Pak, pokoknya ikhlas aja deh Pak kalau begini. Aman. Ikhlas, menghadap pada Allah aja deh kalau soal dunia itu Pak.
Allah berfirman pada dunia di hadits kursi, ya dunia, wahai dunia, layani orang yang melayaniku. Layani orang yang melayaniku. Tapi tinggalkan orang yang meninggalkan aku. Cukup gak sih jaminan dari Allah begitu? Kalau udah kita melayani Allah, berkhidmat pada Allah, maka harta yang ngejar kita, Pak. Dunia yang disuruh melayanin kita. Nah, kadang-kadang orang yang udah begitu, tahu gitu, malah menolak dunia itu. Ngapain menjebak gue? Karena Allah akan memberikan saya di akhirat yang lebih baik dari sekedar ini. Coba Bapak bayangkan. Mungkin belum nyampe kan? Belum nyampe. Ngomong TPA ya. Gitu. Ya enggak, gedung kita yang dipakai TPA. Jadi masalah hormat-menghormat itu biasa sebetulnya. Tapi Rasulullah kenapa menekankan begitu? Karena orang tuh punya penghormatan palsu. Ada yang ngarep.com. Oh iya dong, ngarep www.ngarep.com. Iya. Itu website baru itu. Oke, sekarang itu tadi masalah apa ya? Masalah Hibah. hukum hibah. Sekarang kita masuk ke dalam masih hibah. Oke, hibah itu mesti tunai ya kan? Mesti tunai dan ada saksi dan harus bersikap adil kalau kepada keluarga, kepada anak-anak. Coba Bapak lihat hadis nomor 5. Nomor 5 ya. Dari Husain dari Amir, dia berkata, nah, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkhutbah di atas mimbar. Kata Nu'man, bapakku berarti Bashir, memberiku sebuah hadiah tanpa imbalan, hadiah ya, hibah kan. Ibuku Amrah binti Rauhanah berkata, aku tidak rela sampai kamu tuh Bashir tuh ya, mempersaksikannya pada Rasulullah SAW. Jadi dia nggak pengen ada perpecahan antara anak-anaknya, maka hadiah dari Bashir kepada Nu'man mesti disaksikan oleh Rasulullah. Oke? Ya. Maka bapakku si Bashir tadi menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari Amrah binti Rawahah, dari istrinya. Namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya pada anda, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, bertakwalah kalian pada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Ya berbuat adil itu bisa saja memberi semuanya tadi Pak Tom, atau Bapak memberitahukan pada yang lain, anak ini dulu dah, pada yang lain. Menyusul. Ya. Oke ya. Oh di sini ada hadiahnya berasal dari istrinya. Iya kan nggak masalah, istrinya kasih ke dia, ke Bashir ke anaknya lagi. Jadi yang kaya istrinya Pak. Yang kaya istrinya. Iya. Oke. Nah jadi hibah itu begitu. Ada yang memberi hibah, namanya al-wahib. Ada yang diberi hibah, mauhub lahu. Ada yang wujud hibahnya. Harus tunai ya. Ini tadi tunai, ada saksi dan sebagainya gitu. Jadi untuk menghindari perpecahan di kemudian hari, ya kalau kayak kasus Pak Tom, mungkin Pak Tom bisa selesaikan solusinya dengan cara menjelaskan ya pada yang lain bahwa kamu semua udah nggak perlu ini yang diperlukan adalah Nadia gitu, nggak masalah ada itu ya. Tapi kalau bagi bapak-bapak yang takut ada perpecahan, solusinya ada sebetulnya. Sesuatu yang bernilai dipinjamkan saja, jadi bukan dihibahkan, dipinjamkan pada itu anak sampai bapak meninggal. Bilang sama yang lain semua, ini saya pinjamkan pada dia, saya meninggal, jadikan ini harta waris gitu. Bisa begitu. Hak pakai. Iya, jadi hak pakai aja kepada anak. Jadi jelas kan, yang lain nggak ngiri juga gitu, dipinjamkan. Rumah juga begitu. Ini rumah saya pinjamkan untuk Nadia loh. Ntar kalau udah nggak ada, bukan milik Nadia ini gitu. Kalau nggak menghindari perpecahan loh ya, perpecahannya. Kan gawat Pak, kalau udah harta nggak ada saudaranya. Ya kan, duit nggak ada saudaranya kan. Masing-masing cari aman nih, gitu. Sekarang wasiat.
Wasiat ada definisinya juga, yaitu di hadis nomor 10, di dalil nomor 10 dari kitab Minhajul Manhaji. Wasiat secara istilah syar'i ya adalah akad tabarru. Tabarru artinya berbuat kebaikan, sesuatu yang tujuannya kebaikan. Akad tabarru atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia, tapi bukan waris. Jadi janji atau orang mengikatkan diri kepada keinginannya, nanti kalau saya mati tolong harta saya kasih ke ini gitu loh. Itu namanya wasiat, bukan waris. Makanya nggak bisa dicampur aduk sama waris nanti. Yang nerima juga bukan boleh ahli waris, dan hartanya hanya sepertiga yang boleh diwasiatkan gitu. Walaupun itu untuk kebaikan. Gini, saya kasih contoh. Tolong 2/3 harta saya, 2/3 loh, kasih ke yayasan yatim piatu. Nggak boleh. Harus 1/3, nggak boleh. Atau seluruh harta saya untuk jihad fisabilillah ke masjid. Nggak boleh. Wasiat itu nggak boleh, batal. Hanya boleh 1/3. Kenapa? Mempertimbangkan kebutuhan ahli waris. Sisanya untuk ahli waris. Iya dong. Nah, hukumnya apa? Wasiat itu hukum asalnya wajib. Buka Al-Baqarah 180 sampai 182. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khaira. Nah, ada ini ada syaratnya kalau ninggalin harta ya. Khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya. Haqqon 'alal muttaqin. Coba bayangkan. Yang pertama kutiba, yang kedua haqqon. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, maka wajibnya adalah berwasiat. Kalau yang mati itu anak itu menjelang kematiannya ya wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Kalau yang mati orang tua ya untuk anak wasiatnya ya. Sebagai kewajiban hakon bagi orang yang bertakwa. Jadi hukumnya apa wasiat? Wajib tadinya. Dan yang dituju ke wasiatnya adalah untuk kedua orang tua, sama dengan warisan, untuk anak, untuk kerabat. Tadinya wajib. Terus lihat ayat 181-nya. Barang siapa mengubahnya, artinya wasiatnya udah dibikin tapi dirubah gitu sama orang-orang, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada orang berwasiat, disaksikan. Yang nyaksikan ini pengen cari untung kali, dirubah. Bapak tadinya berwasiat 10% untuk Iskandar, 10% untuk kakaknya, 10% dirubah sama dia. 15, 20 dan gitu. Maka dosa dia. Jadi dalam kerangka ini saja sampai ayat ini wasiat masih wajib. Cuman yang paling susah adalah idza hadara ahadukumul maut. Wasiat itu wajib kamu buat ketika kamu mengetahui tanda-tanda kamu akan mati itu loh. Kayak Pak Sugeng kan, dia kan nggak mikir waktu kakinya sakit, aku mau mati, nggak mikir. Kenapa? Karena takut mati. Ini ayat buat orang yang udah berani mati nih Pak. Kan susah dilaksanakan dia. Terus ayat 182-nya. Tapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah juga si saksi atau si penulis itu mengkoreksi yang mewasiat. Jangan begini Pak, nggak adil Pak. Ini mesti begini gitu. Jadi pada saat ayat ini turun, yang dilakukan untuk membagi harta dari yang mati ke yang hidup itu wasiat. Belum turun hukum waris. Jadi hukum asalnya wajib. Kenapa jadi sunnah? Mari kita lihat surat An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11. Lihat ya.
Apa katanya? Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu ya tentang anak-anakmu, lizakari mislu hazil unsain, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Lah ini turun ayat waris yang intinya sama dengan pembagian harta seseorang yang udah mati. Ada aturannya. Sedangkan wasiat itu yang ngatur yang punya harta. Ini sekarang Allah yang ngatur. Nah, ini asbabun nusulnya surat ini karena Jabir bin Abdullah ketika mau mati tanya sama Rasulullah, harta saya buat siapa ini? Sedangkan ayat wasiat udah turun. Kok Jabir nanya lagi? Bikin aja wasiat. Rasulullah nggak menjawab, diem, lalu turun ayat waris. Sehingga dengan itu dia dinasah, hukumnya menjadi sunnah wasiat tuh. Boleh buat, boleh nggak buat. Tapi yang wajib dilaksanakan hukum waris. Paham? Nah, lihat dulu hadis 1/4. Itu asbabun nusulnya dari surat An-Nisa ayat 11 tuh. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah datang menjengukku saat aku sedang sakit di kabilah Bani Salamah. Jadi Jabir ini sakit keras ya. Lalu aku kemudian berkata, ya Nabi Allah, bagaimana aku harus membagi hartaku di antara anak-anakku? Coba bayangkan tuh. Sedangkan ayat wasiat udah turun. Kan mesti dibikin wasiat kan? Nah, Rasulullah tidak memberikan jawaban apapun. Lalu turunlah ayat yang tadi kita baca. Ayat An-Nisa ayat 11. Jadi kesimpulan ulama, ayat wasiat tadi gugur. Hukum wajibnya diganti dengan kewajiban waris. Jadi bapak nggak bisa bilang sama orang udah meninggal nih, nanya sama istrinya, bapak sebelum meninggal kira-kira ninggalin wasiat nggak? Nggak ninggalin wasiat apa-apa, dosa nih, nggak bikin wasiat karena Quran bilang wajib, gitu, nggak boleh gitu. Dia boleh bikin wasiat, boleh tidak. Boleh berwasiat pun dengan aturan yang tadi, sepertiga dan sebagainya. Kalau lebih dari itu batal wasiatnya, gitu. Jadi hukum yang tadinya wajib jadi menjadi sunnah. Boleh bikin, boleh tidak. Kalau Al-Baqarah 180 Ustaz, Ya. yang dimaksud dengan berwasiat untuk kedua orang tua. Nah, Itu ketika orang tua tidak sebagai ahli waris. Karena memang belum ada hukum waris. kan? Belum ada hukum waris. Oh, jadi nggak berlaku sekarang nih. Nggak berlaku sunnah hukumnya. Ini kan ayatnya bilang diwajibkan, hakon lagi, kutiba diwajibkan. Dengan turunnya ayat ini, maka wasiat ini kemudian Rasulullah bilang nanti di hadis-hadis lainnya gitu, wasiat hanya berlaku untuk selain ahli waris segala macam gitu. Artinya sudah saja. Kalau ini masih diwajibkan, tentunya sekarang orang berdosa, Pak. Kalau nggak ninggalin wasiat, diwajibkan. Dengan turunnya ayat waris dan pertanyaan Jabir tadi, Jabir kan nanya, ya Rasulullah saya udah sakit begini, harta saya untuk siapa? Loh kenapa kamu nggak bikin wasiat? Kan Rasulullah bisa jawab begitu dong. Bikin dong wasiat, ada ayatnya kok. Enggak, Rasulullah nunggu jawaban. Turun peraturan Allah. Bagi anakmu, bagian dari anakmu mengenai harta itu, laki-laki 2 bagian dari perempuan. Aturan Allah. Kalau wasiat kan nggak ada aturan begitu. Paham ya? Karena belum turun ayat itu. Sehingga ayat waris menasah, bukan menghapus. Bukan menghapus si yang tadi Al-Baqarah, bukan. Menasah hukum wajibnya wasiat menjadi dari wajib menjadi sunnah. Itu aturan fikih seperti itu. Kan saya bukan melihat daripada wajib atau sunnah yang melakukan wasiat, Ya. tapi kepada siapa? Oh iya, iya. Tadi kan non ahli waris, Betul. ya kan? Sedangkan kedua orang tua ini adalah ahli waris. Iya. Kok bertolak belakang sama yang hal ini dari Loh iya, karena ini tentu ayat ini turun, ayat waris belum turun. Paham nggak Pak? Ayat waris itu belum turun, makanya diwajibkan. Ketika ayat waris turun, maka Rasulullah membuat aturan baru kepemindahan harta, kepemilikan dari yang mati kepada yang hidup dengan hukum waris.
sesuai Quran. Wasiat nggak wajib lagi, bahkan dibatasi siapa yang boleh menerima wasiat. Kalau ini kan masih ahli waris seolah-olah kan, orang tua, karena belum turun hukum waris. Paham ya? Pak Tom belum lihat surat An-Nisa di surat ayat 11 ini, Pak. Oh, belum lihat? Belum. Surat An-Nisa Yang ayat di 11 14. itu wasiat jadi sunnah. Turunlah waris ini. Ya, sama hadisnya tadi dari Jabir. Jabir yang di Iya kan? Maka Rasulullah nggak jawab. Kan harusnya Rasulullah bilang dong, bikin wasiat dong. Kok nanya lagi sih? Iya kan? Logikanya ini. Ternyata ini asbabun nuzul turunnya waris ini pertanyaan Jabir. Harta saya buat siapa? Lo ya bikin wasiat aja, bagiin. Allah kemudian seolah menghambat itu. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Terus di ayat 12 segala macam ditutup. Ya kan? Untuk bapakmu sekian gitu. Oh, berarti udah aturan waris. Namanya faraid. Wasiat dari wajib menjadi sunnah. Kalau coba Bapak bayangkan, barengin wasiatnya wajib, warisnya wajib. Kacau nggak? Wasiat wajib. Kemudian faraid juga wajib. Barengin sama-sama. Apa ya? Wasiat wajib, waris juga dilaksanakan. Wasiatnya seenaknya dia. Ya kan? Ini. Yang mana yang mesti dilaksanakan? Harus gugur salah satu. Nah, logika para ulama itu seperti itu. Ya. Tadi Ustaz bilang wasiat ini yang tadinya wajib jadi sunnah. Ya. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya. Bukan jatuhnya boleh dilaksanakan, boleh tidak, itu mubah. Oh, Dan kalau sunnah itu kan sebaiknya kita bukan sebaiknya dilaksanakan Bapak berpahala, tapi dilaksanakan dengan benar loh ya. iya. Ya, artinya itu jadi membatasi. Boleh dilaksanakan dengan benar. Tapi boleh tidak dilaksanakan. Walaupun dilaksanakan, kalau nggak benar kan dia nggak boleh dipenuhi wasiat itu. Jadi bukannya mubah, Pak. Bukannya mubah. Dia kalau dilaksanakan ada berpahala. Habis kan saya berpendapat pengertian mubah, boleh iya, boleh enggak. Ya, sebetulnya mubah bukan begitu. Mubah itu tidak ada hukumnya. Jais. Jais tuh. Ya. Oh, nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Jadi dianjurkan tidak makan minum tuh mubah. Iya. Lo nggak makan mati, ya kan? Udah. Nah, sekarang kita lihat sasaran wasiat. Nah, inilah yang kemudian mensunahkan juga wasiat. Enggak jadi wajib karena wasiat itu tadinya haknya yang memberi wasiat berapapun dibatasin. Kalau dia kemudian wasiat yang kita buat mengikuti hukum waris, itu bukan waris. Maaf, itu bukan wasiat, ya waris. Paham nggak? Kan kacau kan gitu. Makanya wasiat jadi sunnah. Jadi kalau Bapak nggak berwasiat nih, mati tiba-tiba, nggak apa-apa. Tapi jangan Bapak nggak berwasiat, melihat Al-Baqarah 80, dosa nih orang neraka nih. Kenapa? Ini diwajibkan bikin wasiat. Kok nggak bikin wasiat? Gitu. Oh enggak, dia mau melaksanakan hukum waris. Oh berarti wasiatnya sunnah. Kita nggak boleh membagikan hibah sesuai hitungan waris. Membagikannya kapan? Waktu hidup. Ya, nah itu dia tadi saya bilang, membagi harta waktu hidup. Bukan waris kan berarti? Bukan waris. Ya? Bukan. Hibah. Ya? Iya. Tapi boleh kan hitungannya seperti waris? Ya boleh, tapi Bapak bukan lagi bagi waris kan? Bukan waris itu hibah. Bagi hibah. Apa hanya perhitungannya sinonim sama itu? Ya itu kreatif yang sesat. Ya ngapain? Malah bikin justru hibah itu sebetulnya untuk menghindari kesalahpahaman bahwa Allah tidak adil mengenai perempuan dan laki-laki. Dibagi rata aja hibah, boleh nggak? Lah itu dia, bagi orang-orang yang nggak paham kan malah wah enak nih gitu. Soalnya yang saya dengar dari beberapa orang, masyarakat Aceh seperti itu, dia membagikannya selama dia masih hidup, tetapi hitungannya seperti waris. Ya itu ada kali. Kalau begitu, ya kalau begitu dia nggak sempurna dia membagi waris.
Karena selama dia hidup kan dia masih punya harta terus. Karena untuk menghindari ribut tadi. Justru mengenai ribut itu kalau dipakai hibahnya dibagi rata. Lebih pas. Boleh-boleh aja Pak, cuman nggak efektif aja. Ngerinya pas dibagi hibah, orang baik pada anak-anaknya, tiba-tiba anaknya meninggal juga yang dibagi hibah. Bapaknya dapat waris juga itu. Ya. Iya kan? Gitu ya. Iya. Itu kan. Iya, makanya. Iya, karena apa hibah? Karena kan hibah ini bapaknya sama anak-anaknya. Betul, anaknya Tiba anak meninggal, bapaknya dapat waris. dapat waris lagi, balik lagi ke dia gitu ya. Hartanya udah dia. Pinter sekarang. Nah, ini ada juga contoh nih. Seandainya bijaksana, ini kan Nurul Iman dihibah nih sama JKB. Wakaf. Wakaf. Lain nama hibah. Wakaf. Beda. Kenapa nggak saya masukin di sini? Karena wakaf itu sebetulnya hibah bersyarat. Wakaf itu artinya kan berhenti. Apa yang berhenti? Kita punya harta, kita wakafkan. Berarti berhenti kemanfaatan buat kita, kepemilikan tetap. Cuman wakaf tuh nggak bisa ditarik lagi. Walaupun milik, nggak bisa ditarik lagi. Karena kemanfaatan pindah kepada nazir. Nazir itu penerima wakaf. Ini saya wakafkan buat kuburan. Kamu yang kelola. Apapun keuntungan dari sini itu buat kamu. Udah selesai. Buat masyarakat, silakan. Mau diambil lagi tuh Pak. Nggak bisa diambil lagi. Makanya saya heran kalau ada seorang anak kiai bilang bapak saya dulu wakafkan masjid ini. Sekarang bapak saya meninggal, ini buat saya nggak bisa. Boleh pemilikan, tapi manfaatnya hilang. Manfaat 100% untuk yang diwakafkan itu, untuk nazirnya, penerima wakaf. Beda, makanya nggak saya masukkan di sini. Nah, tadi ente bilang kepemilikan nggak hilang. Pemilikan nggak hilang. Hilang. Nah, ini maksudnya yang saya Kayak ini Pak Nasution nih, Masjid Anas. diwakaf. Sekarang DKM Anas itu kan mau merehab Anas itu. Minta izin, ternyata nggak dikasih. Karena masih miliknya sih. Manfaat silahkan pakai. Apapun keuntungan yang didapat atau manfaat silahkan pakai itu. Saya udah hilangkan manfaatan dari diri saya ini. Dan dengan wakaf ini saya dapat pahala. Tapi itu tetap milik saya gitu. Kan sekarang juga dibikin sertifikat. Iya. Ini udah ditutup. Hah? Biarpun banyak manfaatnya bagi kita adalah kita dapat Allah lo harus ikut aja. Lah iya. Kita saya bertanya nih Tat. Iya, iya. Yang ayat 411 ini Tat. Kalau seorang meninggal tanpa mempunyai keturunan, ahli warisnya hanya ibu bapak. Iya. Misalnya. Nah di sini ya. Terus saya nggak melihat bapaknya kebagian berapa. Oh, itu ntar Pak, untuk dihisap waris ya. Di pembagian nanti Pak. Ya di sininya nggak ada sekali ya. Iya. Di perhitungan. Ada 2/3. Itu dikalalah. Saya jadinya. Hah? Di sini kan ibunya dapat 1/3. Iya. Ya 2/3-nya bapak. Bapaknya menerima sisa waris namanya asobah. Nah, kalau bapak nggak disebut mulu, ibu mulu disebut. Nah kan itu belajar cari untung. Gue udah bilang bonus sudah. Ini udah ada hitungan duluan nih. Karena dikit lagi nih. Allahu Akbar. 176 nanti ya dikalalah itu ya. Nah, sekarang wasiat itu udah ditetapkan sasarannya di luar ahli waris. Sehingga inilah yang juga mempertajam wasiat itu sunnah. Dia sama dengan hibah dalam hal siapa yang menerima. Ya kan? Ya kan? Hibah itu kan boleh buat orang lain. Wasiat pun harus orang lain gitu. Ya, hadis nomor 7, lihat. Hadis nomor 7. Dari Abu Umamah Al-Bahili dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah haji wada. Ya baik, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin. Sungguhnya Allah telah memberikan hak kepada manusia melalui dirimu, ya kan? Terus haqqahu fala wasiyata lil waris. Ya. Ya.
maka tidak ada apa? Tidak ada wasiat untuk ahli waris itu ya. Jadi wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Maka tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Oke, paham sampai sini ya? Nah, lalu masalah saksi. Nanti dibaca di rumah aja. Saksi untuk wasiat tuh harus, mutlak harus. Ya. Tadi tampilkan ada. Itu adanya di Al-Maidah, dicatat aja. 106 dan 107. Ya, nanti dilihat di rumah ya. Surat 5. Surat 5. Ayat berapa? 106, 107. Kalau dilihat-lihat lagi ayat ini mirip-mirip dengan zaman sekarang notaris. Kira-kira gitulah, ya. Dicatat kemudian diantisipasi. 102 105 106 106 107 dan 108, sorry, 106, 107, 108. Ya, itu saksi untuk wasiat. Kemudian wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Lihat hadis nomor 3. Ya, dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sakit. Lalu Nabi SAW menjengukku. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia tidak mengembalikan aku pada keadaan sebelum ini, ya, keadaan kafir. Maka beliau bersabda, semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu. Aku katakan, ya, aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Oleh karenanya aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku. Beliau bersabda, setengah itu banyak. Aku katakan lagi, sepertiganya. Beliau bersabda, ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar. Maka kemudian orang setelah itu berwasiat dengan sepertiga dan beliau membolehkannya. Sepertiga. Bapak hartanya 9 miliar, hanya boleh wasiat 3 miliar, itu pun kepada yang bukan ahli waris. Ya enggak dong. Ya karena wasiat. Wasiat hukumnya sunnah tapi wajib dilaksanakan. Ya dong. Kalau wasiat itu bener isinya, wajib dilaksanakan, enggak boleh gini. Amanah itu. Amanah. Banyak hartanya. Kalau cuma ayam, motor ya, sama handphone ya udah. Handphone buat apa? Tapi kalau wasiat minta dikubur di kampung gitu, ternyata enggak dilaksanakan. Iya, makanya wasiat yang non materi kan. Nah, non materi pun melihat maslahat dan mafsadat. Dalam kaidah fikih ada yang bunyinya begini. Apa tuh? Menarik manfaat, jabil masolih itu loh. Muqaddamu ala jabil masolih. Mencegah mudarat lebih baik daripada menarik manfaat. Ya. Artinya gini, jangan kita melihat keuntungannya dulu, tapi kita lihat apakah ini akan berdampak buruk, berbahaya gitu. Contohnya seperti itu, mindahin jenazah atau ngubur jenazah di kampung tuh mungkin nggak, gampang apa tidak? Kalau tidak, nggak usah dilaksanakan wasiatnya. Iya, nggak usah dilaksanakan. Kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya wasiat yang non materi itu syar'i tidak, mudah tidak. Jangan menyusahkan orang banyak, Pak. Ya kan? Enggak, soalnya ada Pak Tarul almarhum. Itu waktu hidup berwasiat sama Sugeng, lu jangan kawinin bini gue ya. Itu wasiat juga. Kayak begini kita main gaple, seolah-olah siskamling, banyak mana mudaratnya apa manfaatnya? Kan ada, bukan main gaple sekalian jaga-jagain, banyak manfaatnya mudaratnya. Nah, kalau banyak mudaratnya jangan main gaple. Kok pinter? Sekarang Anda bilang begitu, dulu mah ceki. Ada cekinya. Sekarang lo bilang begitu kan gitu. Alhamdulillah. Kita lihat aja nih belakangan. Kalau badminton final kan lo kesono. Ya ini dijelas ya jadinya ya, beda antara hibah, wasiat sama waris. Orang sering mencampur adukan sehingga kacau balau, Pak. Kalau orang mau menghindari hukum waris dengan cara memberi hibah saat hidup dibagi habis nggak masalah. Tapi tetap dengan prinsip keadilan.
kebaikan dan segala macam gitu. Ya kali-kali dia nggak mau nyusahin juga, anak-anak gue nggak ada yang tahu hukum waris, daripada ntar ngitungnya berantem, mendingan udah deh bagiin sekarang, boleh ya kan begitu. Pak Tom nih, macam Pak Tom kan jual ruko, hajar semuanya ke istrinya ya gitu ya, ke anak-anaknya, ke ustadz juga kirim parcel. Ujung ini aja kok beda-bedain. Makanya Misalnya seseorang memegang saham dapat dividen, tapi dia nggak dapat komisi. Yang sama kayak wasiat sama waris. kira-kira begitu. Makanya Itu udah owner masih pengen komisi apa kan? Jadi faktor yang ini Pak Ustadz yang mencampur adukan karena dia belum tahu ilmunya. Kayak saya juga tahunya di sini beda wasiat, bedanya waris, bedanya kalau hibah mungkin udah tahu sebenarnya. Tapi kan untuk membedakan apakah itu wasiat atau waris baru di sini. Makanya adanya orang mencampur adukan karena dia nggak ngerti. Ya iya. Ya seperti saya sekarang ngerti berarti. Iya. Kalau nah itu makanya. Untuk ada. Betul. Makanya nanti kita lompat ke yang kedua kan itu. Yang kedua apa tuh? Tidak tahu. Jahil. Faktornya apa aja ntar? Ada yang tidak tahu itu nggak berdosa ada. Kata Nabi, semua masyarakat yang hidup pada masa ahlul fatrah itu kekosongan Nabi. Dan para ulama udah semuanya bergelimpangan dipanggil Allah gitu. Sehingga nggak ada lagi orang yang orang alim gitu. Maka orang yang di situ kalau bodoh mengenai ilmu agama nggak berdosa. Tapi dalam ini di fikihnya gini, dalam jarak ikhtiar dan waktu ikhtiar dia tidak tempuh itu, dia berdosa karena tidak mencari ilmu. Sedangkan kewajiban sudah mencari ilmu itu wajib. Itu dia. Nah, waktu ikhtiar dan jarak ikhtiar itu tergantung dari negara di mana dia tinggal, al-balad. Misalnya gini, saya mampunya ini dengan kendaraan yang saya punya atau jalan kaki. Saya hanya mampu berjalan setiap hari misalnya 20 km gitu. Adakah di radius 20 km itu tempat menuntut ilmu? Itu dibahas di fikih, Pak. Karena kalau Anda, Pak Agus paling jauh, mungkin lebih dari 20 kilo, apa 30 kilo lebih? Lebih. Dia berhasil mendapatkan pahala dalam jarak ikhtiar dan waktu ikhtiar yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh prasman misalnya gitu. Itu kajiannya di situ letaknya orang beriman tuh pahalanya beda-beda. Makin susah dia beribadah, makin besar pahalanya. Itulah Nabi berkata, innal izamil jaza ma izamil bala. Sesungguhnya pahala orang itu tergantung dari kesusahan dia yang dia terima. Tergantung apa? Kesusahan yang dia terima. Sama-sama beriman, bacaan sholat sama, khusyuk sama, imannya sama. Sholat di masjid, pahala bisa beda. Yang membedakan apa? Satu buta, satu enggak. Orang buta, bapak nggak buta, cari sendal, wudhu di rumah, gampang. Orang buta, terangnya dunia, teng tereng teng, tak dapat dipataginya indahnya. Enggak, ini lagunya Omai Rama dalam album ke-17 dia. Ini nggak cuma di Hidayah, iya kan? Dicari-cari sendal dulu, ketemu kodok, wah, waduh, mental dia, susah dia. Tapi sampai di masjid, maka pahala dia terbesar dibanding yang sebelah yang sama imannya. Betul nggak begitu? Nah itu dia. Makanya kita harus berdoa terus. Enggak, Siapa pengganti ilmu? Jadi sugeng misalnya pahalanya beda dong sholat di masjid. Oh dia enggak. Kalau dilihat dari pahala dia kemari untuk TPA, Isyandar pemberani, nggak takut setan. Yang ini takut, dia susah, pahalanya lebih gede dia. Lebih gede dia. Kalau takut setan. Pahanya lah. Bagus jauh susah pahala begini. Oh iya itu. Ya. Pak Sugeng udah gak takut lagi sini Pak, udah 72 sekarang. Oke, terakhir mengenai definisi waris saja dari Imam Syafi'i, hadis nomor 8 ya, dalil nomor 8 ya. Nah ini yang membedakan dengan itu tadi ya, wasiat dan hibah.
Wal irsu dan waris wahia fi istilahir syar'i, istilah syar'inya ya, istilah syariat adalah hak kepemilikan harta untuk kerabat keluarga atau yang semisal ya. Untuk kerabat itu kan hawashi, furu, usul, atau karena pernikahan suami istri setelah meninggalnya si pemilik harta. Setelah meninggalnya baru waris. Itu namanya waris ya. Berbeda jauh kan. Dan istilahnya tadi ada di tabel lah semuanya, pembagiannya, penerimanya, segala macam. Nah ini dulu yang menyebabkan kita mesti belajar waris, karena faktor meluruskan kesalahan-kesalahan pelaksanaan waris dari tidak memakai hukum waris. Kenapa? Karena ini tadi, karena nggak bisa membedakan antara waris, wasiat dan hibah. Jadi akhirnya ada juga orang muslim yang ya udah, saya orang Islam, total bapak saya mati, ya udah hidup berjalan lagi. Yang ada ibu saya nyari nafkah, terus saya anak-anaknya sekolah, apa itu, tanpa mikirin hukum waris sama sekali. Dosa, Pak. Padahal sekelilingnya ada masjid, sekelilingnya ada KUA yang bisa menghitung warisnya gitu. Jadi kita membangkitkan keinginan kita untuk menghitung waris kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Yang kata Pak Tom 2/3 nggak disebut. Buat laki-laki pret. Padahal ayat Quran tuh. Ya, itu dulu, sampai sini dulu deh ya. Nanti kita terusin untuk nomor 2-nya ini. Minggu depan 2 dan 3 insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.